Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan segera memulaikan acara ibadah doa malam kita. Kita mau tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, sebab besar kesetiaan-Mu di dalam kami. Terima kasih karena kami sungguh merasakan bahwa hari-hari hidup kami terpelihara di dalam Tuhan. Terima kasih buat anugerah dan berkat Tuhan yang mengiringi kami dalam kehidupan kami. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena sungguh kami menyadari terlalu besar kasih Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami tidak bisa membalas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan senantiasa anugerahkan di dalam hidup kami. Tapi ini yang menjadi kerinduan kami di hadapan-Mu malam hari ini Tuhan. Rindulah kami menyenangkan hati Tuhan, rindulah kami memuji dan memuliakan nama-Mu, rindulah kami menyembah dan mengagungkan nama Tuhan, rindulah kami mempersembahkan seluruh hidup kami menjadi korban persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, yang kudus dan yang layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa, biarlah malam hari ini perkenanan Tuhan turun atas setiap kami. Rata-rata kami yang ada kami dilayakkan oleh Tuhan untuk lebih dalam lagi masuk di dalam hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Roh Kudus, biar Engkau yang mengurapi setiap kami, yang memampukan dan mengajari kami bagaimana cara yang terbaik bagi kami untuk memuliakan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menanti-nantikan kehadiran-Mu, kami menanti-nantikan kuasa-Mu bekerja bagi kami, yang kami yakini malam ini adalah malam yang luar biasa, di mana Tuhan melawat setiap kami dan kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Mari berdaulatlah Tuhan atas ibadah kami malam hari ini. Biarlah doa, pujian dan penyembahan kami boleh naik di hadapan-Mu, berkenan di hati Tuhan, menarik perhatian Tuhan, sehingga mata-Mu dan telinga-Mu tertuju atas tempat ini, memperhatikan setiap kami, dan telinga-Mu terbuka untuk mendengar seruan yang naik dari tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur hanya bagi nama-Mu, dan biarlah ibadah kami ini jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya percaya semuanya dalam keadaan yang luar biasa pada malam hari ini, amin. Saya juga percaya yang di rumah dimanapun mereka berada, kalian berada, semuanya pasti diberkati Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang ada di sini. Kita memuji nama Tuhan di malam hari yang indah ini. Dan tak pernah didengar telinga
kekuatan yang baru, semangat yang baru. Ada berkat yang Rob sediakan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar tempat ini kami membangun mesbah. Dari tempat ini ada mesbah yang dibangun ya Yeah.
dan berbalik dari jalan yang jahat. Tuhan, sungguh kami membutuhkan pertolongan-Mu. Tanpa Engkau kami tidak sanggup berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, bukakan tingkap-tingkap langit kepada kami, di mana umat-Mu datang mencari wajah-Mu, lalu berbalik dari jalan-jalan yang ada. Ampuni kami. Oh Ramasukida, pulihkan kami, pulihkan kami, pulihkan negeri ini ya Tuhan, pulihkan bangsa kami, pulihkan kota kami. Oh Ramasukida, oh sekarang mata kami terbuka dan kami boleh memandang Engkau ya Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu. Oh terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur agar kami boleh mengerti rencana. Dan kami akan melihat hari-hari yang baik ada di depan kami. Hari-hari yang penuh dengan mujizat ada di hadapan kami. Dan kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan bagi setiap kami boleh menjadi saksi. Dan banyak jiwa akan diselamatkan. Biar nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin, amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Saya percaya kita boleh ikuti di live streaming ini ya, bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah.
sedang ikut doa bersama di tempat ini, saya percaya supaya kita semua diberkati Tuhan. Anda diberi kekuatan melalui firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang membuat kita kuat. Ya, jangan terlalu lihat hal-hal yang di luar. Ya, di luar orang cari keselamatan dengan suntik vitamin, bukan nggak boleh. Pakai masker, terus kasih menjaga dirinya. Saudaraku yang dikasih, kita juga tahu bahwa kita boleh menjaga diri, tetapi yang memelihara kita, yang menjaga kita adalah Tuhan sendiri, firman Tuhan sendiri. Amin. Karena firman Tuhan katakan, dia katakan bahwa hanya firman-Nya Anda dan saya itu bisa hidup. Halo. Amin. Manusia hidup bukan oleh karena roti saja. Amin. Anda boleh kaya, Anda boleh banyak uang, Anda boleh punya deposito banyak, tetapi firman Tuhan katakan melalui firman Tuhan maka kita hidup. Tanpa firman maka kita mati, secara jasmani maupun secara rohani. Oleh sebab itu betapa pentingnya malam ini saudara ikut doa. Karena saya tidak akan panjang, kita belajar untuk tahu bahwa Tuhan sedang berbicara kepada negeri ini, bicara tentang apa. Dan saya percaya bulan April ini akan selesai. Bisa katakan amin. Anda punya iman, kita perlu punya iman. Firman Tuhan katakan di 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Di hari-hari terakhir ini kita perlu bakar iman kita. Ya, coba kita baca. 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Katakan perintah-perintahnya. Apa perintahnya? Firman-Nya. Bisa katakan amin. Perintah-perintahnya itu berat. Berat atau tidak berat? Tidak. Perintahnya berat. Anda punya Alkitab, tidak berat atau berat? Tidak berat. Terus ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, setiap perkataan Anda harus dengan iman. Amin. Jangan bilang, aduh ini gimana, keadaannya kacau, keadaannya begini, keadaannya begini. Memang betul, di luar memang keadaannya memang kacau. Keadaan ekonomi hancur, tidak sanggup lagi. Orang mau ekspor sesuatu pun gak bisa, orang mau import sesuatu pun gak bisa. Di negara lain lockdown, Anda gak bisa ekspor. Ya, seperti ada salah satu jemaat kita mengalami di mana dia punya barang mau ekspor gak bisa. Kenapa? Ditutup, negaranya tutup untuk terima barang Anda. Dolar mau 16.000, mau 17.000, dia gak bisa ekspor. Nah, uangnya ketahan, gak bisa muter. Oleh sebab itu, orang pikir, wah eksportir enak dong. Dia bisa suplai barang dengan harga dolar yang begitu tinggi. Tetapi ternyata, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hampir semua mau ke Eropa, apalagi Eropa tutup juga. Hanya China yang buka. Tadi saya sambil jalan, Jojo kasih lihat si Alan. Saya bilang, Alan yang mana? Yang guru les Mandarin. Kenapa? Dia masuk di Instagram atau apa? Instagram. Dia bilang, saya baru landing dan turun ke Shanghai. Jadi dia udah sampai ke Shanghai. Jadi Alan itu sudah selamat di Shanghai. Dan dia orang-orang yang dia cari Tuhan. Hari-hari terakhir dia lihat keadaan tidak bagus, dia mencari Tuhan, tidak mencari yang lain, tidak mencari yang lain. Oleh sebab itu, saya mau kasih tahu, hari-hari ini, hari-hari yang susah, Anda mau cari siapa? Anda harus punya iman yang berkemenangan. Anda tahu bahwa iman itu bukan nekat. Iman itu penuh perhitungan. Orang yang beriman ada hikmat. Orang yang beriman pasti tahu apa yang harus dia lakukan.
Dan ayat 5 katakan apa? Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Oleh sebab itu saya berkata berkali-kali bahwa kita jangan jadi orang Kristen yang manasin bangku gereja. Gak ada karunia begitu. Saya mau beritahu kepada saudara, kita itu semua melayani Tuhan. Kita harus melayani Tuhan dan kita boleh menjadi terang, boleh menjadi garam. Dan Tuhan katakan, kamulah terang itu, kamulah garam itu. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudara dan saya itu kemanapun Anda tetap percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong dan juru selamat. Gak usah mengandalkan yang lain. Saudara kekasih yang ada di rumah, yang sedang menonton live streaming ini, saya mau berdoa supaya kita semua mengandalkan Tuhan. Tidak ada cara lain. Anda mau ke orang kaya, mau mengandalkan bank atau mengandalkan apa saja, sekarang semua orang nggak bisa lakukan apapun. Sampai Presiden Jokowi sudah mengeluarkan berapa statement, sampai dia katakan dia akan keluarkan perpu. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudara mengikuti berita, tapi Anda percaya bahwa Anda perlu Tuhan. Bisa katakan amin? Ya. Jangan dulu Anda suka doa, hari ini Anda tak suka doa. Kenapa? Karena keadaannya begitu, aduh, gimana doa percuma? Keadaannya udah begitu gawat. Buat apa saya berdoa lagi? Jadi Anda cari jalan keluar lain. Saya kasih tahu, gak ada jalan keluar. Hari-hari ini orang semua pusing. Ya, tadi saya baru terima masker dikirim sama dari Medan. Mereka dokter punya masker. Jadi semua dokter langsung bilang, kamu butuh masker, saya akan kirim. Lalu saya dapat 2 kotak masker. Hari ini Anda pergi ke tempat lain dan tidak ada masker. Di apotik maupun Anda kemana saja tidak ada masker. Tetapi kasih karunia Tuhan, saya dikirimkan masker supaya saya bisa pakai. Dan puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, hari ini Anda tetap beribadah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus yang ada di rumah, Anda tetap ibadah. Amin. Di rumah Anda membangun mesbah keluarga. Di rumah Anda berdoa dengan keluarga, anak-anak, suami, istri berdoa. Karena tanpa Anda dekat dengan Tuhan, keadaan akan menyeret Anda. Keadaan situasi ekonomi yang begitu menakutkan. Jadi kalau sampah yang terjadi, maka ekonomi akan terpengaruh. Sekarang orang mau bisnis apa? Gak ada cara jalan lain. Saya ke tempat jemaat kita yang buka kedai kopi semua. Terbatas, orang yang datang keluar untuk makan terbatas. Sampai mereka cuma boleh bungkus pulang. Orang gak berani makan di tempat. Orang takut dekatkan dengan orang lain. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih yang ada di rumah, tetap aja berdoa. Ya, di tempat ini ada beberapa yang kita tetap setia selama ini ikut live streaming. Saya percaya waktu kita ikut firman Tuhan, kita waktu ikut doa, maka Anda dan saya akan diberi kekuatan. Amin. Halo, amin. Mari saya akan buka firman Tuhan cepat saja. Di 2 Tawarik pasal 20. 2 Tawarik pasal 20 ayat pertama. Atau saya langsung loncat ayat yang ke-9 saja, biar cepat. Mari kita baca bersama, Bapak Ibu yang ada di rumah, kita baca bersama 2 Tawarik pasal 20 ayat 9. Satu, dua, tiga. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampah, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesatan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan.
Ini adalah doa Raja Yosafat yang sedang dihimpit oleh Raja Moab dan Amon, yang dimana mereka akan menyerang Yosafat. Dan Yosafat pada saat itu sangat-sangat ketakutan. Artinya dia tidak tahu bagaimana untuk melawan musuhnya yang begitu menakutkan. Dia melihat keadaan yang tidak baik di dalam kehidupan dia. Dia katakan ini ayat yang kedua. Ayat yang kedua berkata gini. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asir, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut. Saudaraku yang kekasih, semua orang sekarang takut. Takutnya apa? Kena penyakit sampah, kena penyakit menular, yang dimana bisa mematikan. Sangat takut sekali. Yang kedua, orang takut apa? Ekonomi, uang. Sulit dicari sekarang. Mau cari uang sangat sulit. Ya, kemarin Jojo bercanda sama mereka. Mereka bilang, oh, gereja tutup. Ya, hamba-hamba Tuhan hari-hari ini ketakutan waktu gereja tutup. Kenapa ketakutan gereja tutup? Karena gak ada persembahan, gak ada perpuluhan, gak ada ucapan syukur, gak ada janji iman. Semua gereja sedang tutup, maka apapun keadaannya apalagi gereja-gereja yang kecil. Gereja kecil serba salah, gereja kecil persembahannya kecil, gak tahu mereka hidupnya dari mana. Gereja besar, apa? Gereja besar mereka punya persembahan besar, kekurangan. Jadi gereja hari-hari ini ditutup sementara. Akhirnya ibadah di rumah, orang ketakutan. Orang takut keluar, orang mau bawa persembahan pun susah. Kenapa saya katakan bawa persembahan susah? Karena keadaannya memang ekonomi yang memang tidak keadaan yang tidak baik. Sehingga orang tak tahu apa yang harus dilakukan. Hanya datang berdoa saja. Oleh sebab itu saya anjurkan semua jemaat eklesia selalu datang berdoa. Selalu ada mesbah keluarga. Di rumah selalu ada doa baca firman. Ada waktunya saat teduh. Ada pagi-pagi bangun Anda baca firman. Jangan waktu disuruh oleh gembala baru Anda baca. Anda tetap baca. Kita tetap ada departemen musik, baca Alkitab. Ada departemen anak-anak, baca Alkitab. Semua baca Alkitab. Dan saya harap semua kita baca firman Tuhan supaya kita semakin hari semakin dikuatkan. Bisa katakan amin? Haleluya. Dan ayat yang ketiga mengatakan Yosafat menjadi takut. Halo. Ayat 3 katakan Yosafat menjadi takut. Kalau kita takut bagaimana? Kita cari apa? Firman Tuhan kita belajar. Yosafat waktu ketakutan. Mari kita baca bersama. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bisa katakan amin. Waktu dia takut, dia cari siapa? Bukan cari cukong, bukan cari bank, bukan cari orang kaya, bukan cari orang yang hebat, bukan cari orang sakti. Mau hebat, mau sakti gimana? Banyak hamba Tuhan, pendeta terkenal. Kita baca, kita bisa baca kok. Mereka orang-orang yang terkenal, tetapi kena virus corona, meninggal. Siapa yang mau Anda andalkan? Jangan andalkan saya. Anda andalkan Tuhan. Bisa katakan amin? Kita semua andalkan Tuhan. Katakan kepada kiri kanan Anda yang di rumah, Anda sedang nonton dengan keluarga, mari kita andalkan Tuhan. Amin. Halo? Karena keadaannya memang tidak baik. Amsal pasal 3 ini baik sekali. Ayat 25. Amsal pasal 3 ayat 25. Satu, dua, tiga. Janganlah takut. Persis seperti Yosafat.
dikasih tahu, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, firman Tuhan di Amsal katakan, jangan takut. Jangan takut kepada kebinasaan. Anda dan saya diajar untuk mengandalkan Tuhan. Yosafat mencari Tuhan. Alkitab luar biasa. Saya mau kasih tahu, kalau suasana waktu saya nggak bisa bayangkan, itu suasana yang begitu indah. Seorang raja gak gampang. Kenapa? Indahnya begini, dia bisa datang di hadapan Tuhan, merendahkan dirinya untuk mencari Tuhan. Itu suasana, saya yakin dan percaya, itu suasana yang sangat indah. Kenapa? Membuat Tuhan turun tangan. Oleh sebab itu jangan sibuk sana, sibuk sini, sibuk sana, sibuk sini, gak mau ibadah, tidak mau bersekutu, tidak mau saat teduh, tidak mau baca firman. Anda sibuk kesana kemari, dengar berita yang menakutkan, sehingga Anda bingung, gak tahu mau dengar siapa. Anda gak usah sibuk, Anda datang di bawah kaki Tuhan. Anda datang di bawah kaki Tuhan, mencari Tuhan. Itu yang pertama. Bisa katakan amin. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu takut dan kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Ayat 26. Karena Tuhanlah, katakan Tuhanlah, yang akan menjadi apa? Sandaranmu, tempat kita bersandar, dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Goncangan boleh datang, tetapi waktu Anda bersandar kepada Tuhan, Tuhan yang akan berperang. Saya beberapa minggu yang lalu ada firman Tuhan, saya tidak tahu, saya berkata tentang Tuhan akan berperang buat saudara dan saya. Saya ambil dari Keluaran pasal 14 ayat 14. Mari kita baca bersama. Keluaran pasal 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Karena waktu Anda sibuk mencari keselamatan, gak ada, di luar gak ada keselamatan. Anda gak usah sibuk cari yang lain, Anda cari Tuhan. Bisa katakan apa? Anda gak usah sibuk ke tempat lain, Anda sibuk cari Tuhan, pasti Anda akan selamat. Bisa katakan amin. Terus kita baca kembali ke 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke tadi 3, ayat 3, 4, 5. Tadi Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Maka Anda dan saya harus sering-sering berpuasa. Apa-apa punya. Berpuasa itu sehat. Berpuasa itu Anda bisa menguasai keinginan daging Anda. Anda bisa menguasai keadaan Anda, tidak akan gampang tergoda dengan hal-hal yang lain. Terus ayat yang keempat, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ayat 6, langsung baca saja cepat. Dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah dengan segala kerajaan bangsa, kuasa dan perkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa virus yang ada di dunia ini karena apa? Karena bumi cemar. Keadaan bumi cemar. Keadaan bumi sudah rusak. Dan saya ambil kemarin ada dari kejadian pasal 6, di mana Tuhan marah karena bumi sudah rusak, sehingga Dia memanggil Nuh, bangun batra, dan Dia habiskan itu manusia di zaman itu, sehingga Nuh dan keluarganya yang selamat, yang lain manusia mati semua. Kenapa? Karena jahatnya manusia. Halo, karena jahatnya manusia, sehingga Tuhan menghabiskan manusia pada saat air bah pada saat itu. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, nah ayat yang selanjutnya mari kita baca.
2 Tawarik pasal 20. Ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada-Mu. Amin. Pertama, mencari Tuhan. Kedua, mata kita tertuju memandang Tuhan. Ya, kemarin kita nyanyi, coba di E. Memandang wajah dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu, peganglah tangan-Ku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mencari Tuhan. Kedua, mata kita memandang Tuhan. Mataku tertuju kepada Tuhan. Ada lagu juga ya. Mataku tertuju padamu. Yang terakhir, ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Haleluya. Betul? Halo? Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Enak? Enak. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Mari kita beri tepuk tangan yang paling mulia bagi Tuhan. Jadi yang pertama, firman Tuhan katakan waktu kita takut, kita mencari Tuhan. Yang kedua, waktu kita takut, kita memandang, mata kita tertuju kepada Tuhan. Bisa katakan amin. Waktu Anda gak tahu gimana lagi, Anda jangan lihat dunia. Mata kita jangan tertuju dengan hal-hal duniawi. Mata kita jangan cari kekuatan yang lain. Mata kita hanya tertuju pada Tuhan. Kita memandang Tuhan terus, dan Tuhan akan luputkan kita dari semua yang itu. Yang ketiga, apa? Kita andalkan Tuhan. Bisa katakan amin. Waktu kita mengandalkan Tuhan, firman Tuhan katakan dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saudara yang terkasih, Anda tahu nggak peperangannya kayak gimana? Tahu Yosafat bawa senjata? No. Yosafat ngajak umat Israel ngapain? Mereka datang naikkan pujian, penyembahan, bersorak-sorak. Halo, beri tepuk tangan yang paling mulia bagi Tuhan. Tuhan suruh dia apa? Bersorak-sorai, bertepuk tangan, memuji dan menyembah Tuhan. Disitulah Tuhan menyerahkan orang Bani Ammon dan orang Moab itu, dan mereka nyanyikan apa lagunya? Dia firman Tuhan ayat 21 katakan, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan.
jemaat-jemaat yang melihat live streaming ini langsung Engkau tolong Engkau campur tangan. Dan Engkau akan bukakan firman Tuhan, bukakan pintu surga bagi kami semua yang ada di rumah, sehingga kami diberi kekuatan semakin hari semakin kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan tidak ada satupun yang bisa menyenangkan kami, tidak ada satupun yang bisa menyentuh kami, karena kami adalah milik Engkau. Kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau pelihara seperti biji matamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tebus kami dengan kuasa darah-Mu. Roh Kudus-Mu menyertai hidup kami. Dan pujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Sekarang kita buka kepada Tuhan. Silakan duduk. Boleh memberikan persembahan melalui rekening yang sudah di-share di setiap sosial media. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh download aplikasi Zoom yang ada di Application Store atau di Play Store. Bapak Ibu boleh download aplikasinya terlebih dahulu, baru setelah itu boleh ditanya ke setiap sekretariat atau setiap koordinator bagaimana cara menggunakannya, dan kita akan melakukan doa kuasa melalui aplikasi Zoom. Demikian pengumuman. Kita akan akhiri doa pada malam hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara boleh bagi berdiri. Kita akan berdoa. Mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan Tuhan buat malam hari ini. Bahkan kami mau satukan hati kami malam ini. Kami menyadari bahwa kekuatan dan kemampuan kami terbatas, tapi kami sungguh menyadari bahwa kami menyembah Allah yang tidak terbatas, Allah yang
Tuhan yang dijaga dan